Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Puput. Pada kesempatan kali ini, Bu Puput akan menyampaikan materi untuk kelas 5. Mata pelajarannya adalah matematika dengan materi pelajaran operasi hitung pecahan. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita mempelajari operasi hitung pecahan dengan materi penjumlahan pecahan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sementara itu, indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menjelaskan penjumlahan dua pecahan penyebut sama. 2. Menghitung penjumlahan dua pecahan dua penyebut berbeda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah 1. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut sama dengan tepat. 2. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat. Nah, poin bahasan kita pada kali ini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, kemudian penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Anak-anak, ayo simak cerita ibu berikut ini. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Benar sekali. 1/8 ditambah 1/4. Nah, bagaimana caranya menjumlahkan kedua pecahan tersebut? Mari kita simak penjelasan ibu berikut ini. Nah, anak-anak, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau sesuatu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah kertas persegi apabila menjadi dibagi dua akan menjadi 1/2, 1/2. Kemudian, apabila sebuah kertas dibagi 3, maka kertas tersebut akan menjadi 1/3 bagian sebanyak 3 buah. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Perhatikan lagi gambar kertas berikut ini. Sebuah kertas dibagi 2, maka akan menjadi 1/2 bagian. Dan apabila dijadikan sebuah operasi hitung, maka akan menjadi 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Nah, apabila sebuah kertas dibagi 3, akan menghasilkan 3 bagian sebanyak 1/3 dan 1/3 sebanyak 3 kali. Dan apabila dijadikan
sebuah operasi hitung, maka akan menjadi 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1. Nah, sebuah kertas dibagi 5 akan menjadi 1/5. Dan sebuah kertas dibagi 3, maka pecahannya adalah 3/5. Dan apabila dijumlahkan sama dengan 4/5. Kalau dibuat menjadi operasi hitungnya adalah 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Perhatikan contoh soal berikut. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. 4/7 ditambah 3/7 sama dengan 7/7 dan dapat dibulatkan menjadi 1. Sekarang mari kita pelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Sebuah kertas merah dan sebuah kertas biru. Kertas merah dibagi 2 akan menjadi 1/2 bagian. Dan kertas biru dibagi 4 maka akan menjadi 1/4 bagian. Dan apabila dijumlahkan akan menjadi 3/4 bagian. Nah, bagaimana langkah-langkah penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda? Yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian, tentukan KPK-nya. Nah, contoh soal nomor 1. 1/2 ditambah 2/3, maka harus kita cari KPK dari 2 dan 3. Ya, KPK dari penyebut 2 dan 3. Maka kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12. Ada 2 angka yang sama, yaitu 6 dan 12. Maka kita harus mengambil angka yang terkecil, yaitu 6. Maka KPK-nya adalah 6. Langkah selanjutnya adalah 6 dibagi 2 dikali 1/6. 6 merupakan KPK. 2 merupakan penyebut. Dikali 1 merupakan pembilang. Per 6. Begitu juga dengan selanjutnya ditambah 6 bagi 2 dikali 2. 6 merupakan KPK, 3 merupakan penyebut, dan 2 merupakan pembilang. Nah, hasilnya adalah 3/6 ditambah 4/6. Hasil semuanya setelah dijumlahkan menjadi 7/6. Apabila disederhanakan, akan menjadi 1/6. Kita harus menyederhanakan pecahan. Contoh soal berikutnya. 2/3 ditambah 1/4. Dan kita harus mencari KPK dari 3 dan 4.
Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sementara kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24, kemudian seterusnya. Nah, angka yang sama adalah 12 dan 24. Karena kelipatannya yang terkecil adalah 12, maka KPK-nya adalah 12. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam operasi hitung. 12 merupakan KPK dibagi 3, 3 merupakan penyebut, dikali 2, 2 merupakan pembilang, per 12. Ditambah 12, 12 merupakan KPK, dibagi 4, 4 merupakan penyebut, dikali 1, 1 merupakan pembilang, per 12. Maka hasilnya adalah 8 per 12 ditambah 3 per 12. Hasilnya adalah 11 per 12. Ini tidak perlu kita sederhanakan lagi. Contoh soal berikutnya. 2 per 5 ditambah 1 per 4, maka harus kita cari KPK-nya 5 dan 4. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, angka yang sama kelipatannya adalah 20. Maka KPK-nya adalah 20. Selanjutnya kita masukkan kepada operasi hitungnya. 20 kita tulis di sini, kemudian 20 ini dibagi dengan 5. 5 merupakan penyebut. Hasilnya dikalikan dengan 2. 2 merupakan pembilang. Ditambah 20 dibagi 4 kali 1. Hasilnya 8 per 20 ditambah 5 per 20. Sama dengan 13 per 20. Bagaimana? Tentu kamu sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan melon Edo dan Benny tadi. Berapakah hasilnya? Benar sekali. 1 per 8 ditambah 1 per 2, hasilnya adalah 5 per 8. Jadi jumlah melon Edo dan Benny adalah 5 per 8. Selanjutnya, anak-anak ibu diharapkan untuk dapat mengerjakan latihan berikut ini. Kerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Sekian pelajaran hari ini, semoga dapat menambah pengetahuan anak-anak ibu semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengerjakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.